Suningnya Smith Lalove Love. dari Palu, Sulawesi. Ah. Kok bisa sampai Malang ini ceritanya seperti apa, Smith? Waduh, iya baik. Terima kasih. Senang sekali ada di sini di Ya. Kota Malang ini. Tadinya saya hadir di sebuah festival Oke. di Yogyakarta, namanya Gamelan YGF, Yogyakarta Gamelan Festival. Itu selama 3 hari, dimulai dari tanggal 7, 8, 9 Pak. 79 ini Kemarin ya, Agustus ini ya. Nah, terus karena kita kan banyak jejaring sama kawan-kawan, kan medsos ini bisa memantau kita di mana. Akhirnya ada kawan di Malang, Mas AA, WA, nggak singgah di Malang. Waduh, iya, karena kita pernah jalin emosional yang baik sama teman-teman musisi ya. Ayolah disempatkan. Akhirnya hadir Hadir di sini. Hadir di sini. Iya, tapi sebelumnya di Blitar juga Di Blitar dulu sempat ya. Iya, di Blitar. Dari makam Bung Karno ada juga kawan saya di sana. Oke. Mas Andi dari Asi Dewi. Oke. Asosiasi Desa Wisata, sambil belajar melihat bagaimana Blitar mengelola daerahnya menjadi sebuah kota sejarah atau kota Bung Karno. Ini saya langsung dekat sama Malang, ternyata dekat Pak ya. Iya, sangat dekat. Iya, Gitu kan. alhamdulillah bisa ketemu di studio. Nah, ini aneh. Studio yang sederhana ya. Gitu ya. Ya, sederhana. Kayaknya kalau kita berdiri ini bakal Bahkan bocor bocor kemana-mana. kemana-mana. Sepertinya settingan instalasinya unik nih. Oke. Iya. Nah, Terima kasih. dari perjalanan ini banyak catatan ya soal Smith Lalove, ya kan? Ya, keterlibatannya di dalam dunia musik, mungkin dalam tanda kutip world musiknya Indonesia nih ya. Iya. Apa selama ini yang bisa diceritakan perkembangannya? Iya, baik. Selama ini world music kita di Indonesia ini ternyata di mata dunia sana Pak, itu sekarang lagi mendapat sorotan yang bagus. Oke. Dalam artian ini ternyata kita sudah melewati tahap yang begitu panjang. Mungkin di zaman Bapak dulu ya, waktu masih mengelola festival. Ya. Nah, ini adalah guru-guru kami semua melihat bagaimana si namanya Mas Sadre, Ya. terus Mas Sabto, Mas Irwan Zahara, Mas Cak Duk Ferianto itu main di mana-mana. Di saat itu mainstream belum ada seperti hari ini, tapi TV-TV kita yang nasional maupun TV lokal itu dengan bangga menyiarkan mereka. Akhirnya kami banyak belajar dan melihat dari situ. Itu dulu tahap pertama. Nah, masuk saya dulu masih belajar meniup instrumen ini. Nah, akhirnya lebih sungguh-sungguh karena ada ruang saat itu yang dibuka oleh negara untuk bagaimana bisa seperti mereka. Nah, itu saya akan ikut ke sana belajar juga dan sudah pernah tampil di festival gamelan 1, 2, dan 3. Itu saat itu di Gayam ya Pak ya, Gayam, masih di Radio Gayam. Itu komposisi saya 16. 16 punya Mas Sabto ya. Punya Mas Sabto almarhum. Nah, saya main di situ. Itu sayang itu ya. Dulu kan top banget ya festival gamelannya. Iya, betul. Anaknya nggak ngikutin gimana nih anaknya nih. Oh iya Mas Ari ya. Dia janji udah ketemu saya kemarin. Ayo Smith kita buat lagi karena putus kontak katanya sama setelah almarhum tidak ada, putus kontak Mas. Nah, ini harus tanggung jawab ini. Harus dihadirkan lagi ya gamelan festival Jogja yang sangat fenomenal. Oke. Bagaimana dengan di Sulawesi misalnya? Nah, di Sulawesi hari ini kan saya juga tidak seinstan itu prosesnya karena kami juga di sana berbenturan dengan banyak hal. Yang pertama ada namanya sebuah festival kami buat. Saya adalah pembuat festival yang namanya Festival Palonomoni. Yang katanya dianggap beberapa orang bahwa stigma festival itu membuat festival kesirikan ya. Oh gitu. Iya, dengan menghadirkan ini dianggap instrumen yang mengundang setan katanya. Mengandung setan itu. Padahal setan nggak perlu diundang ya. Udah banyak itu ya. Bertebaran di mana-mana. Di Senayan misalnya. Nah, itu sudah dipastikan sudah standby di Senayan. Gitu ya. Ngapain dipanggil lagi ya kan? Gitu ya. Kenapa stigma itu terjadi misalnya di Sulawesi? Iya, karena mungkin apa ya, dalam pikiran mereka bahwa sesuatu yang ketika bersentuhan dengan dunia tak terlihat itu sudah di dalam imaji mereka, ini
kerjaan para jin gitu ya. dan sebagainya. Padahal mereka lupa nenek moyang kita itu tidak mengenal kata jin. Yang dia kenal kata jun. Nenek moyang kita tidak kenal itu. Yang pasti nenek moyang kita ketika trans di dalam wilayah trans itu kan bahasa barat hari ini saya baca adalah transendental. Ya, transendental ya. Ya, di situ kan melampaui batasan hidupnya. Disitulah dia menemukan pengetahuan. Yang selama ini mungkin kita tidak mampu membelah batu, mereka mampu. Iya, seperti itulah. Penyakit yang tadinya ada daging tumbuh di sini tidak mampu kita, transendental masuk, dia yang cabut karena ada energi tertentu yang ketika yang bisa dikendalikan. Ya. Yang pengetahuan sekarang mungkin bahkan nggak nyampe di sana ya, gitu ya. Padahal kan kalau kata ilmiah menurut para ahli itu kan, ketika sudah ada 3 orang yang menyatakan, pernah sembuh dan sebagainya, ilmiah ini. Ya. Harusnya begitu. Karena tapi ini terhalang oleh dogmatif. Itu ya. Itulah. Di situ kita dapat sebuah peristiwa di mana kita dilaranglah bermain musik seperti ini di Palu. Bukan dilarang, adalah yang membatas-batasi. Tapi kami cuek saja karena menurut kami ini adalah senjata kami untuk bisa menyebarkan kepada dunia bahwa di Sulawesi itu ada sebuah tradisi yang unik. Di mana masyarakatnya masih mempercayai sesuatu yang sifatnya adalah punya hubungan antara alam dengan manusia dan manusia dengan manusia dan manusia dengan pencipta. Nah ini yang kami akan selalu gaungkan. Ini kalau di Sulawesi namanya apa ya? Lalove ya. Ininya ya. La cinta. Nah, identifikasinya. Iya, baik. Ini hadir di Sulawesi. Itu sejak kapan sebenarnya? Baik, sebenarnya ini belum ada penelitian usia ya dalam tanda kutip. Usia yang dimaksud adalah kedatangan instrumen itu. Munculnya instrumen ini di Sulawesi ya. Nah, tetapi sejalan dengan keberadaan Sawiri Gading ya, pernah dengar naskah panjang Lagaligo? Itu kan Sawiri Gading keliling dunia. Nah, di kapalnya itu salah seorang peniup suling yang bernama Suli Gadi itu meniupkan seruling ini di atas kapal, bentuknya sama. Kemudian saat itu mungkin hanya sifatnya hiburan karena dari lamalah di atas air, di atas kapal itu ya. Iya, menemukan darat mungkin senang niup. Ini dalam kisah legenda ya. Merapat ke Teluk Palu atau di wilayah Palu Sigi Donggala itu kan masuk ke dalam. Ada teluk. Nah, mungkin waktu merapat itu tiup ini. Masyarakat yang di tepian pantai dan di sekitar lereng gunung turun untuk mau mencari tahu bunyi apa itu. Nah, sang peniup suling itu bernama Suli Gadi. Nah, Suli Gadi. Jadi kalau seorang pelaku ritual di sana tahu namanya, itu disebut dulu sebelum memainkan. Wahai engkau Suli Gadi ya. Gitu ya. Hadirkan aku di sini ya. Izin dulu ya. Hadir untuk menyemarakkan nada dan suaranya gitu ya. Itu dia. Akhirnya suling ini bisa difungsikan saat itu orang yang turun, Mas. Itu orang yang lumpuh, ada yang tidak bisa berjalan, penyakit tahunan dan macam-macam yang mungkin saat itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan kelihatan saat itu orang itu sembuh semua dengar sound. Nah, inilah dia dimulai menjadi penyembuhan. Dalam kisahnya ya. Nah, ada lagi kisah yang berbeda bahwa ini seruling ini dihadirkan saat ada yang meninggal dunia, orang mati, tapi matinya ini adalah 2 pasang kekasih. Nah, yang meninggal ini adalah yang laki-laki. Dia bilang kalau aku mati nanti potongkan saya sebilah bambu. Nanti tancapkan di atas kuburanku. Nah, nanti ketika engkau rindu kau akan mendengarkan nada, mendengarkan suaraku dari dalam. Suaranya nggak ada, hanya suara instrumen ini yang bunyi itu. Karena bambu ya, secara ekologis sebenarnya kalau kena angin dia akan bunyi gitu ya. Itu legenda yang hidup di sana. Nah, ini kan menarik ya. Jadi sebenarnya hadirnya artefak suling ini juga berkaitan dengan narasi-narasi Ilagaligo misalnya. Iya, benar. Hadirnya ini juga narasi-narasi legenda hidup di Sulawesi. Nah, kenapa ini tidak menjadi bagian sebenarnya? Kalau kita bicara, apalagi saat ini nih, pemerintah mendorong ekonomi kreatif. Nah, ruang-ruang ini kenapa tidak menjadi semacam
penawaran gitu ya bagi Betul. masyarakat Sulawesi untuk menghadirkan kembali artefak suling ini misalnya. Ya, oke. Kalau pengalaman saya mengawal kebijakan pemerintahan sebelum pemerintahan Palu hari ini ya, yang notabene-nya mengejar Piala Adipura. Nah, itu hari ini hampir mengenyampingkan hal-hal yang sifatnya purba, ya, menurut saya ini purba. Nah, tapi pemerintahan sebelumnya itu sudah kami kawal dengan membuat suatu pertunjukan yang ribuan anak-anak main itu sekitar pemain gendang 570, pemain seruling ini juga 570. Oke. Iya, 1070, 1140 untuk gendang karena double ya, double gendang 2 orang. Oke. Main ini 570 orang, Pak. Jadi 1.500 orang hadir untuk memainkan ini instrumen ini. Itu di pemerintahan sebelumnya. Kami buat sebuah festival di sana yang disebut tadi Palonomoni yang dianggap mendatangkan gempa itu, Pak. Padahal mana mungkin gempa hanya karena sebuah suling. Iya kan, nggak nyambung itu kalau ngeri kalau begitu. Ini justru Tuhan isunya kita, ke sana ya, ini justru Tuhan isunya gitu ya. Itu Justru mungkin karena vibrasinya ribuan itu ya kan mengoyak tanah Sulawesi jadi gempa gitu ya. Iya. Ada. Jadi setelah itu instrumen ini kan jadi menggaung di dunia. Menggaung di dunia karena kami berikan tagline itu Palu Mutiara di Katulistiwa kan. Palu membuka mata dunia. Gitu. Gaung Palu membuka mata dunia. Mungkin gaung itu yang diimplementasikan gaung instrumen ini. Akhirnya terjadi gempa dan dunia datang menolong Palu begitu mungkin. Padahal bukan seperti itu. Mungkin kebetulan saja. Akhirnya Pak hari ini ada jembatan di Palu, jembatan Lalove. Nah, kedua, setelah festival itu kami sadar bahwa pentingnya menjaga ini. Sudah lahirlah sebuah pabrik instrumen di komunitas saya. Kami membuat semua instrumen. Jadi artinya muncul swadaya masyarakat gitu. Swadaya masyarakat dengan sendirinya. Itu bentuk perlawanan kami lawan. Tidak ada urusan dengan siapa kalian yang mau melarang kami meniup Lalove. Ini nenek moyang kami punya. Menarik ini. Nah, bagaimana Smith ya mensosialisasikan ini agar hadir di setiap masyarakat Palu, khususnya mungkin anak-anak, orang dewasa, sehingga alunan nada Lalove ini menjadi alunan yang dirindukan misalnya gitu. Baik. Ya, ini memang berat sekali nih dijawab, tapi saya harus jawab. Jawab. Iya. Yang pertama adalah kita membangun sebuah kesadaran dulu. Kesadaran. Karena pertama mau cara apapun kami lakukan, kalau mereka belum sadari bahwa ini adalah instrumennya, merasa identitasnya, ini belum akan terjadi. Nah, kesadaran itu kita ciptakan dengan kami harus main di akar rumput, Pak, turun-turun ke basis, main di kampung. Ya, saya yang walaupun sudah sering main di panggung-panggung besar, harus dengan rela turun ke akar rumput, Pak. Untuk kecil apapun acara kawan-kawan di desa itu saya harus hadir. Untuk menyemarakan mereka, menyemangati, ayo kita bangkitkan dan melantunkan bunyi-bunyian ini. Nanti terus akan aku jelaskan lagi kan ke teman-teman, ini instrumen yang sudah hampir punah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ini akan entah siapa lagi yang melanjutkan. Nah, walaupun juga ini di dalam mau membangkitkan kembali semangat meniup kan sudah hilang setelah gempa itu, Pak. Saya sudah kadang saya bilang ini Lalove, saya sering bikin. Karena banyak yang juga bunyinya fals, saya banting saja, kasih pecah. Karena pecah itu anggap bahwa ternyata tidak ada setan di dalam sini. Tidak ada jin yang berdiam di sini, dan itu tidak membunuh saya. Itu jadi bahasaku seperti bahasa itu ya. Jadi supaya shock juga nih ya. Sudah banyak. Ini sebenarnya benda biasa gitu kan. Pernah ada setan ini yang mendatangkan bencana. Ini bohong ini. Saya harus seperti itu. Jadi membangun kesadaran juga. Kesadaran itu. Ternyata tidak ada. Sehingga bisa disikapi bahwa musik ya biasa gitu kan ya. Dan saya biasa meniup pakai guyonan. Baik sebelum saya tiup, lihat-lihat dulu bangunan ini apakah kuat, jangan nanti gempa ya. Gitu ya. Awas gempa, biasa saya. Awas tsunami, itu saya main, bahkan di pinggir laut saya main, Mas. Menarik. Harus dengan cara berani. Musik gitu ya. Musik itu kan dikenal karena sound ya. Jadi misalnya
musik-musik Mongol dengan membuat apa istilahnya mendengar vibrasi nada leher misalnya. Nada ini orang langsung kebawa ke Mongol. Nada-nada panjang orang bisa langsung kebawa ke Celtic misalnya. Nada-nada gamelan dengan ritme yang rancak misalnya orang kebawa ke Bali. Nah, apa yang bisa membawa Lalove ini orang langsung bisa mengingat Sulawesi? Iya. Baik. Ini kan ada nada-nada yang memang mungkin tidak nampak saat dia kalau kita mainkan hanya dalam mendengar naik turunnya, Pak. Oke. Ya karena begini, kalau mau ajar orang tentang filosofi bunyi yang di dalam Lalove kan ada di daerah kita kan bercerita tentang unsur air, api, angin dan tanah ya. Nah, makanya nada-nada itu yang selalu dia terbawa. Jadi karena kita orang gunung, jadi mungkin dia mainnya jadi seperti jadi begitu. Oke. Oke, nada-nada seperti semacam begitu ya. Oke. Nah, kira-kira begitu ada. Ini yang sebenarnya bisa menjadi ciri ya, identifikasi ya. Begitu mengenal nada orang langsung ini Lalove ini ya. Gitu ya, langsung gitu. Menarik gitu kan. Oke. Nah, pengalaman internasional sekarang. Nah, Smith hadir dengan Lalove banyak melakukan lawatan ya keluar. Nah, pengalaman yang bisa didapat setelah orang mendengar itu apa di negara-negara lain? Iya, baik. Ada beberapa panggung-panggung internasional yang dimana menurut teman-teman yang nonton di sana kan, kalau yang nonton Pak ternyata itu kepalanya pada botak-botak itu profesor. Oke. Dokter ya. Kalau saya dia kan, itu menurut mereka instrumen ini sudah melampaui yang namanya magis. Mereka sudah wah, kan biasa amazing atau apa. Menurut mereka ini fantastis. Mendengar instrumen atau nyanyian dari Sulawesi itu adalah masuk dalam kategori fantastis. Makanya mereka saat standing applause bilang fantastis begitu. Jadi itu sudah diterima sebenarnya di dunia, sudah diterima ya. Bukan lagi amazing sudah lewat. Nah, di masa itu. Nah, ternyata di sana diterima. Dia tidak lagi melihat ada unsur apa gitu, sudah lewat di dunia barat kan. Artinya kehadiran mereka itu benar-benar menikmati soundnya, menikmati suaranya itu ya. Suaranya. Itu pun mereka sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa this sound is amazing. This sound is amazing. Nah, sekarang kalau dunia sudah menerima semacam begitu misalnya. Nah, taruhlah ini menjadi ciri khas Sulawesi. Nah, dukungan pemerintah daerah misalnya seperti apa di dalam ini? Apakah ini sudah di WTB kan misalnya? Semacam apa menjadi warisan tak benda misalnya seperti itu. Upaya-upaya itu sudah dilakukan belum sama pemerintah daerah Sulawesi? Tunggu, pertanyaan ini pernah juga saya pernah dengar bahwa ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Sudah masuk Pak. Lalu nah, tinggal sosialisasinya yang saya belum nampak. Kalau sudah jadi warisan, untungnya apa belum ketahuan. Harusnya kan setiap daerah berkewajiban gitu kan, berkewajiban untuk menjaga warisan ini, mengikonkan ini dan menjadikan ini milik semua masyarakat, hadir di tengah masyarakat, tentunya begitu kan. Betul. Tapi sampai hari ini ya pemerintah daerah kita belum serius menyatakan oke ini warisan. Tapi sampai hari ini tidak ada pernyataan wajib bagi anak sekolah SD untuk belajar ini tidak ada dari mulut mereka ya. Mudah-mudahan tahun depan komunikasi udah dijalankan misalnya. Udah sama Smith sama teman-teman di mana di pemerintah daerah. Saya sering ya. Dengan teman-teman DPR malah. Gitu ya. Nah, mereka bilang ya mohon sabar gitu ya. Rakyat harus sabar lah ya. Sabar ini ujian.
Oke. Dari pengalaman internasional sudah. Dari bagaimana menghadirkan sebuah festival besar juga pernah. Besar. Tinggal kan konteksnya bagaimana menjaga sustainability, keberlangsungannya. Oke. Nah, bayangan Smith apa kira-kira rencana untuk bisa ini menjadi keberlangsungannya bisa terus-menerus misalnya. Baik, sekarang kan bukan lagi artefak dibikin pemerintah kota, Pak. Oke. Di sebelum ini ya pemerintahan sekarang itu namanya Dr. Andus Hidayat MSc. Beliau wali kota yang sudah mencandangkan nama satu-satunya jembatan yang punya nama instrumen di dunia di Palu, Pak, namanya jembatan Lalove. Oke. Itu jadi jembatan alternatif penghubung masyarakat. Nah, menurut saya Lalove ini adalah penghubung. Oke. Makanya saya akui wali kota itu bikin jembatan menjadi simbol Lalove itu menjadi penghubung namanya. Ini ya. Iya, karena ini yang bisa menghubungkan alam atas, tengah dan bawah ini. Instrumen soundnya ini ya. Iya, Pak. Jadi perlakuan kita adalah dengan sesering mungkin mendengarkan di umum, karena saat itu di jembatan sebenarnya ada fisik, kan kelihatan ini jembatan. Ya. Ada ini fisik jembatan, ini orang lalu lalang, ada tiang, Pak. Lalove jadikan dua tiangnya. Dua tiang melewati ini kelihatan lubangnya. Nah, di bawahnya ini ada kayak box untuk sound system. Ada speaker, Pak. Iya, ada speaker kiri kanan jembatan. Jadi kalau orang melewati itu sebenarnya mendengarkan bunyi. Bunyi dari bunyi tiupan Lalove ini yang melewati itu. Di sini ada lampu main. Itu teknologi yang sudah diadaptasi dari tradisi sehingga akan mendengarkan itu menjadi sudahlah destinasi ke depan. Akan hebat Palu. Ternyata pemerintahan hari ini tidak melanjutkan apa yang dilakukan. Nah, ini yang saya bilang kita selalu terbentur oleh hal-hal politis yang sifatnya kalau saya bilang dendam politik lah ini. Jadi itu problem umum itu. Hampir konteks politik misalnya kepala daerah kalau punya program baru tidak meneruskan sebenarnya yang sudah bagus gitu ya. Benar. Anunya ke sana gitu ya. Akhirnya ya berbenturan dengan kita, teman-teman yang sudah mau bangun begitu bagus penjajakannya ya lemah lagi di problem basic politik ya. Oke. Ujung-ujungnya gitu. Nah, kesenian selalu ujung-ujungnya akhirnya berada dalam konteks masuk di dalam proses percaturan politik ya, yang sebenarnya kita nggak bisa sentuh juga gitu kan. Atau justru kalau ya sekaliannya disentuhin gitu kan. Kalau nggak gitu nggak selesai juga gitu kan. Nah, terakhir ini mungkin. Nah, ketika kesadaran masyarakat sudah terbangun, menjadikan Lalove ini adalah ikon bagi masyarakat. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya dihubungkan dengan konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini kan bisa dimanfaatkan sebagai medium ekonomi kreatif baru di tengah masyarakat. Nah, upaya-upaya semacam begitu kira-kira sudah ada atau gimana? Akhirnya kami harus mandiri, Pak. Sekarang di pemerintahan sebelumnya selagi saya bilang begitu karena ada galeri dibuatkan oleh kami kayak pasar seni. Nah, di pasar seni itu yang paling banyak saya suruh buat adalah Lalove. Ini Lalove kan sudah tidak ada pembuatnya. Maksudnya para tetua-tetua ini sudah malas buat banyak karena keputusasaan dia. Nah, anak muda lah yang mengambil alih, belajar sama mereka dan mereka membuat lebih banyak. Nah, dengan itu saya sendiri, Pak, bawa jualan. Ini jualannya mereka yang saya bawa sana kemarin. Jadi lebih compact gitu kan? Iya. Anak-anak juga lebih bisa bawa misalnya. Yang ukuran anak kecil saya suruh buat supaya dia bisa main dan Lalove mereka buat itu saya bantu jualkan. Yang saya bawa ini ada 4, itu laku semua. Saya bawa jalan ke teman-teman sambil sebenarnya misinya adalah mensosialisasikan gitu ya. Agar Lalove hadir di mana-mana. Betul, Pak. Betul sekali. Menarik obrolan kita. Luar biasa. Terakhir nih. Pesan buat teman-teman penggiat seni budaya sekaligus juga masyarakat Lalove jika ini nyampe misalnya dan pemerintahnya tentunya gitu agar bagaimana ini hadir gitu. Coba disampaikan. Saya sampaikan dengan cara nyanyian saja ya. Kalau di Kaili itu nyanyian. Rede manunggu aino tuani lemba no labu salemba. Juman pipi vana no tuane nga suvia.
Kayu sanggayu norangga no ganom pengatanoi mai sanggaleng-gale kalem patoma dasau pokuin tariti bubuni tambua televisi ado parian tontanina mai mau kita mau sampai subuh pasanggani. Nah, artinya ini adalah hei saudaraku yang berakar dari satu pohon yang mengambil air di dalam bumi yang sama, yang dimana kita minum saripatinya, dan pohon ini akhirnya kita besar, kita bercabang, kemudian kita beranting, berdaun, dan kita berbuah. Buah kita itu jatuh di sebuah lembah, di lereng, kemudian sampai ke pesisir. Begitulah persaudaraan kita, yang selama ini apa yang kita lakukan adalah tidak juga boleh melepas saudara-saudara kita yang lain, baik di gunung itu saudara kita, di lembah itu semua saudara kita. Untuk itu marilah kita dengan perasaan bersaudara bersama memiliki kebudayaan ini sama-sama untuk dijaga bersama. Nah, itu yang menjadi sebuah kearifan lokal di Bumika ini. Oh. Ya, terima kasih, matur nuwun. Semit lalu, Iya.